Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Stano Kaletan dari Bandung. Beliau akan membawakan eksegesis Mazmur 8. Shalom. Ya, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu eksegesi Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan buka Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang menyusui telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membuka musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkan? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa di atas tanganmu. Segala yang telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 8 ini merupakan sebuah hymn ya yang dibuat oleh Daud dalam bentuk Gittith ya. Nah, menurut Dr. Hammond, Gittith ada diartikan satu alunan alat musik nada yang digunakan untuk menyanyikan mazmur. Nah, saudaraku, ada beberapa memang mazmur Gittith ini. Dalam mazmur ada Mazmur 93, 136, 150 ya, itu Mazmur Gittith ya. Namun Mazmur 8 ini sebuah pengungkapan dari pemazmur mengungkapkan tentang dua hal ya. Yang satu, dia mengutarakan Mazmur ini adalah mazmur yang ditujukan akan kekaguman betapa agungnya Tuhan yang ia sembah. Ya. Yang kedua adalah betapa berharganya manusia yang lemah di mata manusia yang lemah, tetapi di mata Allah memberikan kepercayaan untuk mengelola atau mendelegasikan apa yang Tuhan ciptakan sebagai sebuah kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Itulah yang membuat pemazmur itu begitu kagum akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, di dalam ayat ini, di dalam mazmur ini, itu berbicara tentang kedaulatan Allah. Ya, berbicara tentang kedaulatan Allah yang dinyatakan kepada manusia, ya. Tetapi secara struktur Mazmur 8 ini penekanannya tentang dua, keagungan kedaulatan Allah dan dua, keberadaan manusia itu sendiri. Tetapi di dalam Mazmur ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu kita dapat dilihat dari sebuah rangkaian di dalam Mazmur 8 ini, ada dua hal yang sangat sangat menopang ya. Itu tercatat di dalam awal ayat dan di akhir ayat. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 2 dikatakan, ya Tuhan Allah kami, kuasamu termasuk di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit. Tetapi juga di akhirnya Mazmur ini mengatakan juga hal yang sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, keagunganmu, kemakmuranmu di seluruh bumi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya melihat merenungkan apa Tuhan, kekuatan daripada
apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur. Lalu saya hanya bisa menganalogikan. Kita tahu bahwa yang saya tahu, tapi saya belum pernah ke sana, mungkin Pak Freddy sudah pernah ke sana kemarin. Kalau saya melihat sebuah jembatan yang begitu agung, ya, yaitu jembatan San Francisco di San Francisco. Tentu kita akan melihat betapa luar biasanya karya manusia atas pembuatan jembatan San Francisco. Tetapi keagungannya, keindahannya, kehebatannya jembatan Francisco itu hanya ditopang. Itu harus ditopang oleh dua pilar ujung awal dan akhir, atau ujung kiri dan kanan. Demikian juga saya menganalogikan tentang Mazmur Daud. Kekagumannya kepada Allah itu disampaikan, dibatasi dari awal dan akhir dari apa yang dia kagumi akan karya Allah di dalam kehidupannya. Ini luar biasa, ya. Ini sangat luar biasa, dan kekagumannya itu terungkap. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 7 ayat 17 dan 18, itu sangat nyata. Di mana dia mengacu pada satu esensi karakter daripada Allah. Dan di dalam 18, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan kemakmurannya bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa membayangkan, seorang pemazmur begitu luar biasanya kekagumannya dia kepada Allah. Kenapa saudaraku? Karena dia mengenal siapakah Allah yang dia sembah. Nah, apa yang menjadi kekagumannya? Yang pertama, pemazmur berkata. Yang pertama, pemazmur berkata, nama Tuhan yang maha tinggi tentang keagungan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu sesuatu hal yang sangat berdasar akan kekaguman pemazmur, sungguh-sungguh kagum akan karya kemuliaan kebesarannya Allah. Itu terungkap di dalam ayat 3, saudara. Pernyataannya sepertinya terasa berlebihan untuk menegaskan bahwa makhluk yang lemah, kecil, yang tidak berdaya baik, dia menyuarakan suara Tuhan, kekuatan Tuhan dengan mengalahkan segala kekuatan yang menghalangi kehendak dia. Itulah yang menjadikan kekaguman hanya seorang anak bayi. Tetapi kalau Allah berkarya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan ayat Mazmur ayat 8 ayat 3 ini mengatakan, dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, kau letakkan dasar karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi contoh kalau misalnya pemazmur berkata dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, dia bisa menyatakan kekuatan Allah. Saudaraku, saya ambil contoh tentang diri dari seorang pemazmur Daud ini. Dia begitu rasakan bagaimana kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17, bagaimana terjadinya Daud mengalahkan seorang Goliat daripada Gat. Kalau dia katakan, siapakah aku? Dia seorang yang terbuang, dia diabaikan oleh saudara-saudaranya, oleh ayahnya, dia masih kanak-kanak, mukanya merah. Tetapi ketika dia melihat peperangan yang sedang terjadi antara orang Filistin dan bangsa Israel, sepertinya peperangan ini hanya sebuah lelucon. 1 bulan, kurang lebih 1 bulan mereka hanya berseru-seru, mereka hanya menantang. Tetapi tidak ada keberanian dari orang Israel untuk mengalahkan Goliat. Tetapi Tuhan mengatakan kepada dirinya, dia tidak suka bangsanya dipermalukan, apalagi Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel 17 ini jelas sekali bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan dengan apa yang dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang engkau telah menetapkan kekuatan atas musuh-musuhmu agar engkau menjadi musuh dalam pembalasan dendam.
Nah, saudaraku, dalam pemberantasan musuh ini, saudaraku, kemungkinan pemazmur ini merujuk pada kekuatan ketika Allah melakukan sebuah tatanan di dalam dunia yang hancur, atau boleh dikatakan dalam sebuah kegelapan Tuhan bisa sanggup untuk menjadikan terang. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, di mana dikatakan pada mulanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Lalu roh Allah melayang-layang di permukaan angin. Lalu berfirman Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, dan Allah melihat bahwa terang itu baik, dan dipisahkannya terang menjadi gelap. Itulah satu bukti betapa luar biasanya sehingga pemazmur melihat tentang penciptaan daripada bulan dan bintang. Tetapi di dalam keagungan segala keagungannya, pemazmur itu tahu. Dia tahu tentang keagungan Allah, kuasa dan kedaulatan Allah. Tetapi Allah tidak dapat meneruskan karya yang ajaibnya tanpa manusia. Maka itu manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola ciptaannya. Inilah yang membuat siapakah manusia ini. Pemazmur mengungkapkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa mulianya manusia kalau dibandingkan penciptaan Allah yang luar biasa, yang sempurna, tetapi dia mengakui bahwa siapakah manusia. Manusia ini adalah tetap manusia yang sempurna yang Tuhan ciptakan. Mazmur 8 ayat 4 dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jari-jarimu, bulan-bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, bagaimana dia mengungkapkan kekaguman itu. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi sesuatu hal yang dia kagumkan akan keberadaan manusia itu sendiri. Maka itu yang kedua yang menjadi kekaguman manusia. Siapakah manusia itu? Nah, pemazmur mengungkapkan tentang perasaan hatinya yang paling dalam. Seakan-akan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 5 dikatakan, siapakah manusia itu? Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, enos, manusia berdosa. Manusia yang begitu lemah. Manusia yang mudah untuk melupakan Allahnya, yang layak untuk diabaikan, tetapi kenyataannya Allah tidak pernah mengabaikan. Tetap dia memperhatikan. Allah tidak meninggalkan dalam segala keberdosaan, tetapi dia memberikan juga kepercayaan, pengetahuan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Allah nyatakan, di mana penciptaan yang luar biasa Tuhan serahkan kepada manusia. Sehingga di dalam ayat ini dia berkata, siapakah anak manusia? Engkau mengunjunginya, engkau memberinya makan, engkau memberinya pakaian, engkau melindunginya, bahkan engkau memberikan berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi dasar kenapa pemazmur itu begitu kagum, bangga punya Allah yang begitu luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang ingin diungkapkan pemazmur tentang manusia? Di dalam ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingat? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang sangat penting yang dapat kita ambil, yaitu satu, tentang manusia itu sendiri. Di dalam sebuah terjemahan dalam ungkapan Ben Adam, anak manusia itu eratnya dengan tanah atau bumi. Ya, dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup kepada dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dari perkataan Ibrani Ben Adam berkaitan dengan tanah, sebetulnya manusia itu adalah manusia yang tidak layak. Kalau misalnya membandingkan tentang kekuasaan otoritas Allah yang paling tinggi di langit, tetapi siapakah manusia? Manusia itu adalah dari tanah debu yang tidak ada nilainya. Dia keterbatasan manusia. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu pertanyaan ini wajar bagi seorang pemazmur.
Pertanyaan yang abstrak yang sifatnya bagaimana mungkin ya kebesaran Allah itu hampir sama, bukan disandingkan, tetapi bisa memberikan kepercayaan kedaulatan Allah kepada manusia. Dan manusia masih diindahkan. Pertanyaan ini, saudaraku, dapat kita bandingkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Sangat jelas dikatakan, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya? Anak manusia sehingga engkau memperhitungannya. Manusia sama seperti angin, hari-hari seperti bayang-bayang yang lewat. Tidak ada artinya. Kalau Tuhan mau, Tuhan tidak. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini karena kekagumnya, dia mungkin bertanya ya, apakah benar Tuhan? Manusia yang kotor, yang berdosa ini, yang tidak ada, apa layak untuk menerima perhatian dan layak untuk diperhitungkan? Itu yang terungkap di dalam seorang pemazmur ayat 8 ini. Dan kalau misalnya kita lihat di dalam Ayub 7 ayat 17, apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung manusia kau perhatikan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat jelas sekali. Dia membandingkan perbedaan seorang Allah sang pencipta Elohim dengan manusia ciptaannya. Perbandingan antara alam surgawi dan alam yang duniawi. Tetapi kenyataannya, saudaraku, Allah menempatkan manusia dan mempercayainya. Dan kita tahu. Dan kalau kita lihat, wajar-wajar saja. Ya, dikatakan, kenapa saudaraku? Karena manusia sebenarnya, saudaraku, diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Imageo, ya saudaraku, yang dikatakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tentu kemanusiaannya itu dilengkapi dengan kemampuan dan kemuliaan daripada Allah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekuasaan dan menjadi Tuhan atas segala makhluk ciptaan itu pun juga menjadikan pemazmur agak sedikit kagum, bangga juga. Kok bisa ya Tuhan memberikan kepercayaan kepada manusia di antara untuk meletakkan kasihnya, ya, seperti ciptaan yang lain, domba, lembu, binatang-binatang lain di padang atas penguasaan Dia. Yang ketiga, manusia juga mempunyai pembebasan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Manusia itu berkuasa atas segala ciptaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ingat tentang bagaimana Petrus ya diberikan ketika dia diberikan makan, ada sehelai kain, dia turun, lalu di dalam helai kain itu kita terdapat makanan-makanan yang menurut secara Taurat itu haram. Tetapi ketika Tuhan memberikan apa yang dikatakan Tuhan, bangkitlah Petrus, bunuh dan makanlah. Dan tetapi semua hak dan kewajiban itu adalah kasih karunia. Inilah alasan kita tunduk kepada Allah kita yang utama dan kekuasaan di atasnya. Melalui pengertian ini sebenarnya Tuhan ingin mengatakan manusia punya otoritas untuk menguasai dan memakannya dan membunuhnya. Itu yang terjadi di dalam Kisah Rasul 10 ayat 13. Dan gambaran ini adalah sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Dan memang sudah tercatat di dalam Kejadian 1:26-28. Baiklah manusia menurut gambar rupa Allah supaya mereka menguasai atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Jadi semua sudah tercatat di dalam firman apa yang sudah ada sejak penciptaan itu sedang terjadi. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 5 ayat 8 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba, lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Apa yang melintas,
arus lautan sudah dinyatakan. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya ingin menyampaikan di dalam sebuah penekanan ketika dia berbicara tentang kekaguman Allah. Ada terlintas perkataan anak manusia itu dia adalah Kristus. Ya. Di dalam Mazmur ini, pemazmur mengacu dalam perjanjian baru yang ditujukan kepada Kristus dan karya penebusannya yang dilakukannya kepada anak manusia di seluruh bumi. Itu tercatat di dalam ayat 3. Dan apa yang dikatakan dari mulut bayi dan anak-anak ini telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membuka musuh dan pendendam. Nah, hal itu terkonfirmasi di dalam perjanjian baru di dalam Matius 21 ayat 16. Dikatakan dengan konfirmasi yang sama dan mereka berkata, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar." Belum pernahkah kamu baca dari mulut-mulut bayi dan anak-anak yang engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, kehormatan yang diberikan kepada anak manusia dalam kehinaan, ya, di dalam versi ayat 5, ya, Kristus yang mati di kayu salib dibuat sedikit rendah dari pada malaikat, tetapi sebenarnya pada saat itu dia dimuliakan ketika dia dimahkotoi dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, memang saudaraku di dalam ayat bahasa perjanjian bahasa di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudaraku agak sedikit kurang tepat, ya. Tetapi ketika kehormatan itu diberikan kepada anak manusia dalam kehinaan terkutuk, maka saya ambil paralelnya di dalam terjemahan New International Version. Yang saya artikan, engkau telah menjadikan mereka sedikit rendah daripada malaikat dan memahkotai mereka dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan di dalam terjemahan New King James dikatakan, sebab engkau telah menjadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat yang memahkotoinya dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambilkan kesimpulan bahwa penjelasan ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dikatakan sebab engkau telah menjadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat karena peristiwa kinosis yang terjadi di dalam Filipi 2 ayat 6 dan 9. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, disitulah Mazmur 8 ayat 5 dikatakan, sebab engkau telah menjadikan, Bapa telah menjadikan engkau sedikit lebih rendah daripada malaikat yang telah memahkotoi dengan kemuliaan dan kehormatan. Ya, di dalam ayat Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, sebab dan disitulah Allah memuliakan dan kehormatan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat Ibrani 2 ayat 6 dan 8, ya, di mana rasul membuktikan kedaulatan Kristus di surga dan di bumi, menunjukkan bahwa dialah manusia, anak manusia yang telah dimahkotoi Allah dengan kemuliaan dan kehormatan, dijadikan untuk berkuasa atas pekerjaan tangannya. Ada sebuah relasi antara Mazmur 8 dengan satu keberadaan Kristus yang berdaulat, yang berkuasa. Dan disitulah kemuliaan Allah dan hormat dinyatakan di dalam diri Yesus. Dan hal itu pun juga terjadi saat inkarnasi pemuliaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa dan sifatnya, dia merendahkan diri. Dan di dalam Ibrani 2 ayat 16 dikatakan, karena penderitaan maut yang kunjung
dalam murkanya, maka ia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ya, dan sangat jelas sekali apa yang dikatakan di dalam Mazmur 5 ini, ayat 5 ini, saudaraku, dia dimahkotai, dimuliakan, dan dihormati. Jadi sangat jelas, saudaraku, dan di dalam ayat 4 dikatakan, siapakah manusia itu? Kembali lagi saya bawa kepada satu pemahaman tentang manusia yang di dalam bahasa, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him. Perkataan yang saya ingin penekanan tentang kenapa sih manusia masih dikunjungi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata visites ini, saudaraku, mengunjungi ini memiliki sebuah pengertian paukat ini, artinya memperhitungkan, menganugerahkan, menyerahkan, menjaga atau menghakimi. Jadi dalam sebuah pengertian, setelah manusia itu menanggung dosa atau kesalahan, dia yang telah mati di kayu salib memperhitungkannya. Dia menanggung dosa pada saat, dan itu adalah satu caranya dia harus menanggung dosa dengan kematian di kayu salib. Maka itu ketika Allah inkarnasi mengosongkan dirinya menjadi manusia, maka saudaraku, Rasul memberikan penafsiran demikian. Jadi dalam keadaan demikian wajar kalau Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur dia dijadikan lebih rendah daripada malaikat ketika dia mengambil wujud dalam wujud manusia. Dan sifatnya sudah sangat jelas saya artikan bahwa sifatnya karena kerendahan dirinya Allah meninggikan dia, dia memahkotai, dia memuliakan dengan kehormatannya, dan pada saat itulah dia maksud saya pada saat kehormatan itulah Allah yang merendah. Jadi sebetulnya dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia diangkat, dimuliakan, dia menjadi kepala. Kepala apa? Kepala gereja. Kepala segala sesuatu, bahwa kuasa ada di dalam tangannya. Semua makhluk ada di bawah kakinya. Begitu juga tentang ketika dia mati di kayu salib, iblis takluk di bawah kakinya. Dan semua hal itu terasa terbukti ketika bagaimana Allah berkata kepada langit, bagaimana Allah berkata kepada angin, bagaimana Allah berkata kepada lautan, dan menunjukkan ikan ketika dia harus membayar upeti. Itu sudah menjadi satu kenyataan bahwa otoritas Tuhan Yesus ketika berada di dalam dunia ini. Jadi pemazmur menyimpulkan dengan kata pujian Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, yang telah diberikan kehormatan dan kehadirannya sebagai seorang penebus. Dia menerangi dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dan Injil yang diberitakan diatur dengan hikmat dan kuasanya. Dan diakhiri pemazmur di dalam Mazmur 8 ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan akhir dari kata-kata ini, saudaraku, sama persis seperti apa yang dia sampaikan di dalam ayat Mazmur 8 ayat 1. Betapa mulianya namamu di bumi ini. Itulah yang membuat kekaguman seorang pemazmur akan Allahnya. Begitu juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan, kelemahan. Tetapi tetap Allah memperhitungkan. Kesimpulan dari seorang pemazmur ini adalah, pertama, kekaguman akan Elohim Yehovah. Mengenal siapakah Allahnya. Ya, akan pengulangan kata-kata yang dirangkai dari awal dan akhir. Yang kedua, kebanggaan dan anugerah kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga dia mengingat dan mengindahkannya.
Dan itulah yang menjadi ungkapan pemazmur di dalam Mazmur 8 ini. Ini luar biasa. Dan bagi saya, apa yang disampaikan oleh pemazmur 8 ini adalah benar-benar dia memahami siapakah Allah. Dan dia memahami siapakah diri manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Tetapi satu hal yang membedakan kasih karunia Allah di dalam kehidupan manusia itu jauh lebih berarti. Dan firman itu saya akhiri sebagai apa yang setelah saya sampaikan itu adalah ungkapan kekaguman pemazmur kepada Allahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas segala kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk hamba-Mu menyampaikan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah Roh Kudus ada mendengar, tetapi apa yang boleh kami dengar? Izinkan Roh Kudus Engkau memberikan pengajaran, pengabaran lebih lagi, supaya kami lebih mengerti lagi. Dalam segala keterbatasan, itulah yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Amin. Ya.